Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Khalil Prasetya dengan NPI 146210067. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas evaluasi tengah semester saya di mata kuliah pengolahan citra digital. Untuk soal yang nomor C, soal demonstrasi program. Untuk input citranya bisa diunduh di form link Google Drive ini sesuai nomor absen saya nomor 20. Kemudian tulislah skrip pada MATLAB, lalu screenshot dan jelaskan hasilnya. Untuk melakukan pengolahan citra menggunakan metode berikut. Yang pertama ada praproses. Dalam tahap praproses ini terdapat contrast stretching, histogram equalization, transformasi logaritma, power law dengan gamma dengan nilai 0,5, kemudian ada power law dengan gamma yang nilainya 2, kemudian Gaussian law pass filter dengan nilai D0 sama dengan 20. Kemudian yang kedua ada noise reduction, terdapat arithmetic mean filtering, harmonic mean filtering, kemudian median filter. Kemudian yang ketiga, pilihlah hasil dari proses pengolahan citra dari yang 1 dan 2 tadi. Kemudian lakukan proses lapasian filter dari arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Kemudian diolah kembali ke filter Gaussian Higgs pass filter dengan nilai D0 sama dengan 20. Langsung saja ke skrip. Yang pertama, contrast stretching. Pada file script contrast stretching saya namakan contrast_stretching.m. Ya, untuk membaca gambar kita ketikkan, saya memakai variabel input underscore image sama dengan mread untuk membaca citranya. Kemudian nama filenya, ini nama filenya Italy Python 20.tif, sesuai dengan gambar yang ada pada link Google Drive tadi, sesuai nomor absen saya 20. Kemudian untuk memanggil fungsi imConstreach, kita memanggil nilai E sama dengan 2. Ini adalah nilai eksponen yang diinginkan. Kemudian ada output image sama dengan im_constreach buka input underscore image, E. Ini adalah nilai yang ini tadi. Kemudian untuk menampilkan gambar asli dan hasil contrast stretchingnya, untuk penata tampilan outputnya kita menggunakan subplot dengan nilai 1,3,1. Untuk yang gambar asli kita tempatkan pada yang pertama, untuk yang hasilnya kita tempatkan pada yang kedua, dan kita namakan hasilnya nanti outputnya agar tidak bingung. Ini yang pertama adalah gambar asli, yang kedua adalah hasil proses pengolahan. Untuk MShow nya ini sudah diolah. Untuk yang image asli kita memanggil gambarnya, variabelnya ini input image. Untuk yang sudah diolah kita menggunakan output image. Untuk fungsinya terdapat di file ini, kontrastasinya. Terdapat fungsi G sama dengan imConstreach, nilainya F, E, F sama dengan double F, kurung buka ml, nn, kurung tutup sama dengan size F, nilai maksimal F, nilai minimal, kemudian nilai M sama dengan mini ditambah kurung buka maksimal ditambahkan minimal, kurung tutup dibagi 2 titik koma. Ini untuk menghitung nilai rata-ratanya. Kemudian jika sudah, maka akan dilakukan normalisasi dengan cara ini, nilai maksimal, nilai minimal, range-nya berapa, kemudian G2 ini hasil dari G1 dikurangi minimal
dikalikan dan dibagi range. Ya, kita coba untuk menjalankan script. Ya, di sini sudah terlihat gambar citra aslinya yang ini. Untuk hasil kontras stretchingnya yang ini, thresholdingnya yang ini. Sebenarnya thresholdingnya nggak pakai kan, yang di kan cuma kontras stretchingnya aja. Saya mengoprek dari tugas yang lalu, jadi tidak sempat mengganti. Kemudian jika nilainya saya ubah, harusnya hasilnya berbeda. Nah, tadi kan hasilnya tidak secerah ini. Jadi kalau kita kembalikan lagi nilainya, maka keabuannya memudar, tidak secara tidak setajam yang tadi. Ini keabuannya seperti pudar warnanya. Jika kita rubah nilainya menjadi nilai yang lebih tinggi, maka hasilnya akan lebih pekat, hitam pekat, bukan keabuan ke hitam seperti thresholding, hampir mirip thresholding. Thresholding ini kan warnanya putih, hitam dan putih aja. Kalau kontras tracing ini masih ada nilai keabuannya. Oke, baik, saya lanjutkan ke histogram equation. Di histogram equation kita memakai function B sama dengan histogram equation. Fungsi ini untuk mendapatkan histogram A dengan range 0 sampai 255. Untuk membaca citra kita menggunakan mread dengan variabel A, figur untuk menampilkannya mshow A yang akan ditampilkan ini nanti, kemudian diolah menggunakan parameter H sama dengan histogram, nilainya A, kemudian diolah size H dan size A nya berapa, N1, N2, N3, dan N4. Ini pengolahannya untuk mendapatkan histogram dari citra A. Kemudian untuk mendapatkan probabilitas P untuk gray level 0 sampai 255 dengan mengetikkan P sama dengan H garis miring kurung buka N3 dikalikan N4 kurung tutup titik koma. Kemudian S adalah fungsi transformasi T atau R sama dengan jumlahan P dari 0 sampai K. Untuk K nilainya 0 sampai 255. Kita deklarasikan S sama dengan zeros, nilainya 1,256. S sum sama dengan P, nilai S untuk K sama dengan 0 sampai 255 dikalikan dengan nilai gray level tertinggi, yakni L dikurangi 1. Untuk mendapatkan nilai gray level antar 0 sampai L-1, kita mengetikkan R sama dengan round kurung buka S dikalikan kurung tutup kurung buka N1 kurang 1 kurung tutup titik koma. Untuk proses transformasi dari gray level gambar input ke gray level hasil equation, prosesnya seperti ini. A sama dengan double A, B nya zeros tadi dipanggil N3 dan N4 nya. Kemudian ada perkondisian for I sama dengan 1, 2, N3. Jika I 1 sama dengan N3, jika J sama dengan 1 sama titik 2 N4, X sama dengan A kurung buka I, J kurung tutup ditambah 1 titik koma, kemudian B nya kurung buka I, J kurung tutup sama dengan R kurung buka X kurung tutup titik koma, kemudian diakhiri dengan N. Kemudian variabel B ini UN8, figurnya ini untuk menampilkan hasilnya, mshow B nya nanti akan ditampilkan. Kita jalankan programnya. Nah, untuk input
figur 1 ini adalah hasil yang A tadi. Untuk mendapatkan histogramnya hasilnya seperti ini. Untuk yang B hasilnya seperti ini. Ya, nampak berbeda kan untuk hasil dari kedua ini tadi. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang transformasi logaritma. Pada transformasi logaritma terdapat seperti biasa membaca citra, kita menggunakan variabel f. Untuk membacanya menggunakan mread, kemudian nama filenya. Untuk memanggil fungsi ini tadi log transformation dengan konstanta c sama dengan 1, nilai c nya 1, g sama dengan mlog, ini adalah memanggil fungsinya di file mlog.m. Kemudian menampilkan hasilnya figur subplot 1 dan subplot 2. Yang pertama citra asli, yang kedua adalah hasil. Kemudian di dalam fungsi imlog-nya terdapat transformasi logaritma. F itu adalah citra grayscale, C nya konstanta bulat yang bernilai lebih dari sama dengan 1. Kemudian jika sudah diolah akan dinormalisasi seperti script berikut. Kemudian kita kembali ke script log transformation, transformasi logaritma. Kita akan coba programnya. Untuk citra asli seperti ini, untuk hasilnya seperti ini. Transformasi logaritmanya nampak lebih cerah, warna keabuannya lebih cerah. Kita akan coba mengganti nilainya. Ya, tampak berbeda. Tadi hasilnya sangat cerah. Untuk yang ini cerah, namun untuk warna hitamnya masih agak lebih tajam. Ya, sudah berhasil. Kemudian saya lanjutkan ke power law dengan gamma nilainya 0,5. Ya, seperti biasa untuk membaca citra kita menggunakan variabel. Ini variabelnya imj sama dengan mread untuk membaca citranya tadi. Untuk mengkonversi citra ke tipe data double, kita mendeklarasi seperti berikut. Variabelnya imj underscore double sama dengan im2 double kurung buka imj kurung tutup titik koma. Untuk menghitung citra dengan fungsi daya hukum power law, kita nilai gamanya kita menggunakan 2 sesuai tadi. Kita yang pertama 0,5, nilai gamanya 0,5. Kemudian output ini adalah hasil citra yang sudah diolah tadi, akan ditampilkan melalui proses ini. Jadi outputnya ini akan diolah dengan cara imj underscore double dikalikan nilai gamma. Untuk menampilkannya tetap menggunakan figur subplot untuk menata tampilannya. Yang pertama citra asli, yang kedua adalah citra yang sudah diolah. Kita coba jalankan. Ya, nampak perbedaan dari warna keabuannya juga berbeda. Yang kiri adalah citra asli, yang kanan adalah hasil dari power law gamma dengan nilai 0,5. Kemudian saya akan merubah dengan sesuai ketentuan soal. Yang E nilainya 2. Kita
jalankan langsung ya. Jadi kalau semakin kecil nilainya, semakin gelap warna yang diolah citra tersebut, hasilnya lebih gelap. Kalau nilainya semakin tinggi semakin gelap, kalau semakin kecil semakin terang, nilai karbonnya semakin besar. Misal 1, kita coba lawan. Jika kalau nilainya lebih kecil daripada 1, dia akan warnanya corak atau noise. Kita kembalikan lagi. Untuk yang E sudah berhasil sesuai. Kemudian yang F, Gaussian low pass filter. Ya, di script Gaussian low pass filter ini terdapat spesifikasi filter dengan ketentuan nilai D0 sama dengan 20. Ini adalah radius cut off frekuensinya. Untuk membaca citranya seperti biasa menggunakan mRead, kemudian menggunakan variabel IMG nama filenya. Untuk mengkonversi citra ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier, kita menggunakan variabel F sama dengan FFT shift kurung buka FFT2 kurung buka IMG kurung titik koma. Untuk ukuran citra kita mengetikkan seperti ini, kurung buka M, N, kurung tutup sama dengan size IMG. Untuk membuat filter Gaussian low pass-nya akan diproses seperti ini. Ini adalah proses untuk mengolah citra agar filter Gaussian low pass-nya berjalan. Kemudian aplikasikan filter pada citra dalam domain frekuensi dengan mengetikkan seperti ini. Kembali ke domain spasial dengan referensi Fourier, filter IMG. Yang tadi UNT8 ini untuk mengkonversi ke tipe data citra UNT8. Kemudian untuk menampilkannya kita menggunakan figur seperti biasa dan subplot untuk menata tampilannya. Yang pertama adalah citra asli, yang kedua adalah citra olahan. Kita coba jalankan. Ya. Jadi untuk citra asli seperti ini, yang citra olahnya seperti ini hasil filteringnya. Hasilnya ngeblur atau buram, jadi buram gambarnya. Kita coba mengubah nilainya. Nilai TO nya kita gunakan 70 misalnya. Kita coba. Jadi kalau nilainya lebih tinggi, maka hasil filteringnya tidak buram seperti yang awal, tidak ngeblur. Kita coba, misal nilainya kita kecilkan lagi 5. Nah, maka gambarnya akan blur atau tidak jelas atau buram. Kita coba nilai yang lebih tinggi lagi, maka hasilnya citranya lebih jelas atau lebih tajam hasilnya. Seperti ini hasilnya. Baik, saya lanjutkan ke yang kedua, noise reduction di arithmetic mean filtering. Di script arithmetic mean filtering juga terdapat untuk membaca citranya menggunakan mRead. Saya menggunakan variabel IMG. Kemudian untuk mengkonversi citra ke tipe data double, kita menggunakan IMG yang ini tadi underscore double sama dengan IM2 double kurung buka IMG kurung tutup titik koma. Kemudian tentukan ukuran kernel, misalnya 3x3. Jadi kernel size-nya 3, misal 4x4 ya, kernel size-nya 4. Lakukan arithmetic mean filtering. Ini adalah proses untuk mengolah dari citra asli ke filter arithmetic mean filtering.
dengan mengetikkan ini yang filter kurung buka EMC underscore double yang tadi dipanggil ke sini, F special, F range, kernel size akan diolah. Untuk menampilkannya seperti biasa menggunakan figur. Untuk menata tampilannya menggunakan subplot. Yang pertama adalah citra asli, yang kedua adalah citra yang sudah diolah. Untuk MShow nya yang pertama IMG tadi citra asli, yang kedua filter IMG yang ini. Jadi hasil ini nanti ditampilkan di sini, kita panggil. Ya, sudah muncul, nampak terlihat gambar citra asli. Yang kiri yang sebelah kanan adalah citra yang sudah diolah. Nampak lebih tajam dan jelas yang hasil sebelah kanan. Kita coba merubah ukuran, misal kernel size nya kita ubah menjadi 5x5. Nah, maka akan seperti ini nampak perbedaannya. Baik, akan saya lanjutkan kembali pada yang B, harmonic main filtering. Pada harmonic main filtering seperti biasa terdapat untuk membaca citra menggunakan mRead. Untuk mengkonversi citra ke tipe data double kita menggunakan image double sama dengan im2 double. Tentukan ukuran jendela Windows untuk filter harmonic min. Untuk ukurannya kita menggunakan nilainya 5 aja. Inisiasi citra hasil, ini adalah untuk inisiasinya. Jadi citra olahnya nanti akan dipanggil melalui ini. Ini adalah proses filter harmonic min, proses mengolah citranya yang ini. Kemudian menampilkan citranya menggunakan figur dan subplot untuk menata tampilannya. Kita coba jalankan. Ya, dari yang kiri citra asli dan yang kanan citra yang sudah diolah. Nampak perbedaan yang tidak. Nampak perbedaannya ini. Kalau yang hasilnya noise-nya lebih sedikit, kemudian warnanya lebih pekat. Kita akan coba mengubah ukurannya menjadi 9. Nah, jika ukurannya lebih, nilai ukurannya tinggi, maka hasil gambarnya sedikit buram atau menjadi buram. Kita coba ukuran 1. Maka hasilnya tajam, hasil gambarnya atau citranya tajam. Baik, saya lanjutkan yang median filter. Pada median filter terdapat untuk baca citranya menggunakan mRead, variabelnya img, kemudian nama filenya. Untuk menerapkan median filter kita memerlukan ukuran jendela atau window size menggunakan ukuran 3. Kemudian output image untuk memanggil hasilnya. Ini adalah proses yang diolah, yakni img, kemudian window size-nya berapa akan diolah di sini. Untuk menampilkannya menggunakan figur, subplot untuk menata tampilannya. Ya, langsung saja kita coba. Ya, nampak perbedaan yang tidak seberapa jauh dari citra asli. Seperti warna dari citra yang sudah diolah ini lebih pekat daripada citra yang asli. Kita coba ukurannya, kita ganti menjadi 60. Nah, sama seperti yang tadi, kalau ukuran jendelanya lebih besar maka gambarnya akan tidak jelas atau kurang. Kita kembalikan lagi ukurannya.
Kemudian saya lanjutkan yang nomor 3, pilih hasil 1 dan 2. Untuk soal yang pertama, saya memilih tadi yang nomor 1 tadi, saya memilih power low dikarenakan citra yang dihasilkan lebih jelas dari segi warna dan ketajaman gambar untuk citra. Untuk mengolahnya kita menggunakan baca citranya menggunakan Emrit, variabelnya img, lalu nama filenya. Kemudian kita konversikan citra ke tipe data double, lalu menghitung citra dengan fungsi daya hukum power law dengan menggunakan nilai gamma 2, nilainya 2. Output image ini untuk menampilkan hasilnya atau hasilnya yang nanti ini diolah img underscore double dikalikan dengan nilai gammanya. Untuk baca citra hasil dari proses power law, kita menggunakan image underscore power underscore law sama dengan output underscore img untuk menerapkan filter Laplacian arah diagonal, vertikal, dan horizontal seperti ini. Jadi yang ini adalah arah diagonal, vertikal, dan horizontal. Diagonal, vertikal, horizontal. Kemudian terapkan Gaussian high-pass filter dengan ketentuan nilainya D0 sama dengan 20 sesuai soalnya. D0 sama dengan 20. Tadi yang Laplacian filter arahnya diagonal, vertikal, dan horizontal sudah sesuai. Kemudian H ini adalah F spesial Gaussian, size img power law tadi. Ini adalah hasil olahnya atau prosesnya diolah di sini, maka nanti akan ditampilkan pada figur dan ditata untuk tampilannya menggunakan subplot. MSO nya berdasarkan yang tadi yang sudah diolah tadi, output image vertikal, image horizontal, dan Gaussian high-pass sudah sesuai. Kita coba jalankan. Ya, nampak hasilnya seperti ini. Untuk hasil power law seperti ini, hasil Laplacian diagonal seperti ini, vertikal seperti ini, Laplacian horizontalnya seperti ini. Untuk Gaussian high-pass filter dengan nilai D0 sama dengan 20 nya seperti ini. Baik, saya lanjutkan ke soal yang kedua. Ini kan pilihannya kan ada dua. Pilih hasil 1, saya yang pertama memilih power law. Yang kedua, saya memilih arithmetic mean filtering. Yang pertama, membaca citra hasil. Kita menggunakan filter underscore image, variabelnya. Membacanya menggunakan Emrit, nama file. Kemudian Laplacian dalam 3 arah, diagonal, vertikal, dan horizontal. Ini menerapkan Laplaciannya tadi. Untuk konvolusi citra dengan filter Laplacian, kita mendeklarasikan lagi, mengetikkan seperti ini. Untuk output diagonal, vertikal, dan horizontal, ini mengolahnya ya seperti ini tadi. Filter image diambil dari sini, dari citra asli akan diolah dengan filter yang Laplacian tadi, Laplacian diagonal, vertikal, dan horizontal. Jadi filter image, Laplacian filter diagonal, vertikal, horizontal. Kemudian terapkan Gaussian high-pass filter dengan ketentuan nilai D0 sama dengan 20. Nah, ini hanya ini F spesial ini untuk mengolah hasil atau memanggil hasil dari Gaussian high-pass filter. Ini kan output Gaussian high-pass. Jadi nanti kita panggil satu-satu. Citra hasil yang tadi yang di atas, Laplacian filter diagonal, vertikal, dan horizontal. Kemudian Gaussian high-pass filter. Kita
coba jalankan programnya. Ya sudah nampak hasilnya seperti ini. Untuk hasil citra dari arithmetic mean filtering yang ini tadi, Laplacian filter diagonal ini, untuk yang vertikal ini, yang horizontal yang ini, untuk yang Gaussian high pass filter dengan nilai dn0 sama dengan 20 yang ini. Ya, ini dipanggil output Gaussian high pass sesuai dengan ini tadi. Kalau jika salah maka hasilnya tidak akan muncul atau error. Baik, sekian dari penjelasan skrip dari tugas evaluasi tengah semester pada mata kuliah pengelolaan citra digital. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.